Untuk menghantarkan ilmu makrifat itu mesti dengan kias, mesti dengan perumpamaan. Kalaulah ilmu makrifat itu diantarkan dengan kias, maka apa yang keluar dari bibir, apa yang keluar dari lisan ini hanyalah menunjukkan ibarat dan iktibar saja. Tapi pahamilah makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Ini yang dimaksud oleh orang arifin tadi, ma yahruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir itu menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Tapi pahamilah makna di balik kata-kata itu. Makanya apa? Muhammad itulah yang dikatakan bahagian daripada diri Tuhan. Bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah diri Tuhan itu sesungguhnya tuh. Itu yang bahagian tuh. Contoh lagi, dibuatkan banyak contoh. Ini nih contohnya. Ini botol. Nah, botol kaca Bapak Ibu ya. Walaupun ini plastik nih ya. Nah, botol ini kita lambungkan ke atas sampai ke bawah, pecah. Ada yang pecahnya 4 meter, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 meter. Walaupun pecahannya ada 4 meter, 3 meter, dan ada yang 1 meter di sini, pecahan yang 4 meter itu juga bahagian daripada botol ini sebenarnya. Maknanya, walaupun sudah nyata pada sekalian alam, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, dan nama yang berbagai-bagai, juga kenyataan daripada diri yang satu itu jua tuh. Disinilah dibuat rumusan oleh orang-orang arifin, suhudul kasro fil wahda, suhudul wahda fil kasro, suhudul wahda fil wahda. Nah, lihat. Fil kasro, suhudul kasro fil wahda, fil wahda. Pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya yang satu itu Allah, yang banyak itu adalah alam tadi, sesuatu. Maknanya, karena Allah cuma yang satu, Allah cuma yang esa, maka pandanglah Allah pada segala yang banyak. Makna yang sebenarnya, Allah lah yang wujud dan nyata pada segala yang ada ini. Allah yang wujud, yang nyata pada segala yang ada. Itu maknanya. Yang kedua, suhudul kasrofil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Bahwa sekalian alam ini, itulah nyatanya wujud Allah itu. Sekalian alam ini, itulah wujud nyatanya Allah itu. Yang terakhir, suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Karena Allah cuma yang wujud dan yang ada. Pandang Allah yang tanpa Allah. Yang memandang Allah, yang dipandang Allah. Makanya, kalau yang memandang Allah, yang dipandang Allah, Allah lah yang menyaksikan kebesaran akan dirinya sendiri. Dialah yang berdiri dengan sendirinya. Dia pula yang menyaksikan kesempurnaan akan dirinya sendiri. Itu dia Bapak Ibu, memandang itu. Makanya zat dengan sifat, sifat dengan zat tidak pernah berpisah cerai. Dipandang sifat, nyata zat tuh. Contoh, ini contoh lagi nih, ibu-ibu. Nah, kalau tidak dapat tak boleh pulang. Ya. Ketika Bapak Ibu memandang baju nih, apa yang nampak sama Bapak Ibu ketika memandang baju? Ibu-ibu lah dulu. Apanya? Kapas.
Ketika Bapak Ibu memandang baju, maka yang nampak itu kain. Kalau yang nampak itu kain, lalu baju ini apa bagi kain? Hah? Baju ini apa bagi kain? Baju inilah yang disebut namanya rupa kain, kenyataan kain, wujud kain. Sekarang kita hantarkan ke paham ini, zat dengan sifat. Antara baju dengan kain, mana yang zat, mana yang sifat. Antara baju dengan kain ini, mana yang zat, mana yang sifat, ibu-ibu? Yang kain itu sebagai apa? Kain sebagai zat, baju sebagai sifat. Itu maknanya. Pandang baju nampak kain, pandang sifat nampak zat. Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak ini tidak mampu memandang kain pada baju ini, apa namanya, Bu? Itu yang butuh sange itu. Ya, siapa yang tidak mampu memandang kain pada baju, itu yang butuh sange tuh. Udah jelas kain itu sudah jadi baju, dicari-cari juga kain itu lagi. Padahal kain itu tiap baju nih, itu yang butuh sange itu. Sange buta. Begitu maksudnya. Ketika kita memandang sifat, yang terpandang itu zat, maka sifat itulah sebenarnya nyatanya zat itu. Jadi jangan dicari-cari juga zat itu lagi, karena sudah nyata pada sifat. Yang sifat inilah yang bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya ruh itu. Ruh itulah yang nafas. Nafas itu yang nyawa. Nyawa itulah yang hayat. Hayat itu yang sebenar diri. Sekarang naik lagi ke atas. Naik ke atas lagi nih. Dua lagi. Siapa zat itu? Lihat. Zat itulah sebenar-benarnya aku. Siapa nama aku tuh? Innani anallah, la ilaha illah ana. Innani anallah, la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini, akulah yang bernama Allah. Aku yang bernama Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka akulah yang beraku-aku di dalam keakun aku. Itu yang sebenarnya. Itu baru nama tuh. Aku yang bernama Allah. Setiap nama yang bernama Allah itu mesti jelas orangnya tuh. Sebut mik nih orangnya, sebut sepeda nih orangnya. Disebut Allah yang mau orangnya, Bapak Ibu. Barulah terbuka rahasia itu. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu ujudahu. Allah itu diriku, akulah wujud nyatanya Allah itu. Namun setelah Bapak Ibu paham, Bapak Ibu sudah mengenal namanya Allah, wujud yang nyata, wujud yang tunggal. Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah yang tunggal itu. Bapak Ibu sudah bermuajah, bertatap wajah dengan Allah itu. Apa kata Nabi? Man arofa rabbahu fasadal jasad. Man arofa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal akan Allah, siapa yang telah berjumpa, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka karam dirinya. Disitulah letaknya. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan Allah, fanalah dirinya. Itu fana. Fana billah. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi. Apanya yang fana? Fanalah wujud dan sifatnya. Nih, fana wujud dan sifatnya. Rupanya Bapak Ibu tidak wujud dan tidak bersifat. Kalau sudah fana wujud dan sifat Bapak Ibu, wujud dan sifat siapa yang nyata Bapak Ibu? Wujud dan sifat Allah lah yang nyata.
Kalau Allah yang wujud, kalau Allah yang bersifat, maka yang melihat itu siapa tuh? Yang mendengar siapa? Berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup Allah itu. Kalau udah sampai pada puncak seperti itu, man arafallah kala lisanahu. Nih, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, kala lisanahu, keluhlah lidah Bapak Ibu, kata yang tiada terkatakan. Kalaulah kata yang tiada terkatakan itu maksud tak bisa disebut lagi, tak bisa diuraikan dengan kata-kata, tak bisa dijangkau oleh akal dan ilmu. Pada saat itu la sautun wala harpun, la sautun wala harpun, tidak ada lagi suara dan kata. Kalau tidak ada lagi suara dan kata, itu maknanya apa Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi kata dan suara, itu maknanya apa? Diam. Itu udah maksudnya diam tuh.